Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Aduh, ngacak-ngacak lagi. Kemarin aturan MK diacak-acak hanya ingin lolos anak paduka. Oke, sekarang lolos. Setelah lolos dan jadi cawapres, aturan KPU diacak-acak lagi karena nggak mau debat. Karena apakah nggak punya gagasan atau nggak punya ide? Anda punya slogan gemoy, Anda punya slogan katanya membawa anak milenial, anak Gen Z. Buktikan dong, anak milenial itu cerdas, tangkas, kreatif, inovatif, kritis. Itu anak milenial, berani. Jangan karena Anda hanya ingin menang membawa anak milenial, tapi Anda nggak punya ide, Anda nggak punya gagasan. Masa iya debat cawapres saja Anda nggak berani datang? Jangan menyerah sebelum perang. Ya. Jadi anak-anak milenial itu pengen melihat ide-ide briliannya seperti apa, gagasan-gagasannya seperti apa. Karena ini memimpin negara, bukan memimpin kampung, bukan memimpin desa. Jadi kita perlu sosok pemimpin yang cerdas, sosok pemimpin yang memiliki solusi yang tepat untuk bangsa Indonesia. Kalau cuma kerja doang mah gampang, semua juga orang bisa. Tapi kan kita perlu ide, kita perlu gagasan. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini? Ya. Kalau kita punya stok gitu-gitu doang mah akan ketinggalan bangsa Indonesia. Ya. Penjual aja biar dagangannya laris, biar dagangannya laku atau biar dagangannya panjang segala macam, itu pasti perlu ide. Nggak mungkin dia menjual makanannya itu aja. Pasti dia akan merubah sesuai keinginan pasar seperti apa. Sama halnya dengan presiden dan calon wakil presiden, kita perlu ide, gagasan dan solusi untuk Indonesia. Karena Indonesia itu permasalahannya kan banyak, solusinya seperti apa gitu. Itu yang kita perlukan. Anda nggak perlu takut belimbing sayur, ya, nggak perlu takut kalah atau segala macam. Ini bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita pengen melihat ide Anda itu untuk memimpin Indonesia itu seperti apa. Anda berdiri aja di depan debat cuma ngangong doang, pasti ditepuk tanganin sama pendukung Anda, yakin. Jadi nggak perlu takut. Ya, kalau Pak Mahfud MD mah nggak perlu diragukan lagi, dia itu berintelektual tinggi, cerdas, punya solusi lah untuk bangsa Indonesia. Cak Imin, bolehlah, dia juga pasti punya ide dan gagasan yang bagus karena dia juga seorang penulis buku, dia pemimpin salah satu partai besar juga gitu ya. Jadi kamu Gibran nggak perlu takut menghadapi orang-orang tua di sekitar kamu, karena kamu kan membawa anak milenial, ya, membawa anak kaum Gen Z, gitu, kayak Gen Z gitu, Gen Z ya itu kan. Jadi buktikan kepada mereka gitu kan. Jadi jangan merasa bahwa Anda pendukungnya banyak atau ya Anda merasa udah yakin menang di Pilpres nanti. Sudah ada bocoran kalau Anda tuh sudah menang gitu, sehingga Anda nggak perlu capek-capek adu argumen, nggak perlu capek-capek debat, ya, nggak perlu kayak gitu. Justru dengan adanya debat ini menggiring, orang akan melihat gagasannya seperti apa. Mungkin saja yang tadinya golput, yang tidak memilih Anda, dia akan tertarik, ya kan? Karena kan pilpresnya juga belum mulai pemilunya. Jadi ketika Anda memaparkan ide-idenya, ketika ada orang golput ataupun nggak milih ketiga pasangan itu, ketika beradu argumen, gagasan, ide segala macam, tertarik dengan ide Anda itu. Diadakannya debat capres ataupun cawapres bukan untuk mempermalukan diri sendiri, bukan, ya. Jadi Anda mau mimpin negara ya harus mentalnya harus kuat gitu kan, nggak perlu takut. KPU juga jangan sampai kalah lah, masa ya hanya karena salah satu paslon nggak mau debat cawapres akhirnya aturannya dihilangkan gitu. Jangan-jangan ini ada campur tangan presiden juga, jangan kayak gitulah Pak. Ya, Bapak mendidik anak tuh harusnya berani gitu, tampil di depan, jangan dimanjakan. Kalau anak dimanjakan terus ya nggak akan ada berkembangnya, ya.
didorong Pak, disupport segala macam. Dan saya yakin di belakang-belakang Gibran juga pasti kan orang-orang cerdas, orang-orang pinter, profesor, dokter segala macam. Dikasih aja ide-idenya, gagasan-gagasannya seperti ini, visi misinya ini. Nanti kalau ditanya jawabannya ini, ketika debat ini kan itu kan pasti udah dikasih tahu. Kalau nggak bisa juga pasang aja earphone nih yang di kuping itu ya. Jadi ketika ada yang nanya ataupun ketika debat orang lain yang ngomong nanti kan kedengeran di kuping kamu. Jadi kamu bisa meniru jawaban yang disuruh itu. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi saya mohon KPU debat capres dan cawapres, khususnya cawapres itu harus diadakan. Oke, Gibran berani tampil di depan ya. Anda berdiri doang ngangong-ngangong juga udah pasti tepuk tanganin sama pendukung Anda. Oke. Halo. Pengen tahu kenapa KPU menghilangkan debat cawapres, khusus cawapres? Kalau menurut aku ya, ini kalau menurut aku. Satu, itu karena KPU itu masih memberi muka sama Pak Jokowi. Kasihan sama Pak Jokowi. Gimana kalau sampai anaknya dibuat bulan-bulanan di situ, dibuat bahan tertawaan sama penonton? Gimana mukanya Pak Jokowi? Kasihan kan? Jangan sampai ya Mas Gibran itu mendapat julukan seperti dulu lawannya yang sekarang gabung itu ngatain plung-plung. Yang kedua, karena KPU itu sadar kalau debat ini nggak imbang, bagaikan langit sama bumi. Kasihan kan kalau ditertawain. Yang nggak boleh maju cawapres diatur di MK, yang nggak bisa debat diatur di KPU. Pokoknya diatur lah, atur rebel semua gitu. Ya tapi saya mengerti kenapa pasangan Prabowo Gibran ini nampaknya ketakutan sekali untuk menghadapi debat capres cawapres, karena di debat capres cawapres hanya pasangan Prabowo Gibran ini yang nampaknya memang akan keteteran gitu. Kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud nggak bisa kita ragukan gitu. Pengalaman beliau itu udah lengkap sempurna lah gitu ya. Pak Ganjar 2 periode menjadi gubernur, 2 periode menjadi anggota DPR. Pak Mahfud apalagi pernah jadi anggota DPR, menteri, ketua MK, udah pernah semua nih Pak Mahfud, udah lengkap gitu ya. Jadi mau ditanya apapun, mereka mengerti permasalahannya, mereka mengerti solusinya. Sehingga ketika mereka diberikan kekuasaan atau menjadi presiden dan wakil presiden nanti, mereka tahu akan ngapain gitu. Udah ada di dalam pikiran mereka. Disuruh dihadapi dengan berbagai persoalan, mereka udah ada jawabannya. Tapi kalau Prabowo Gibran ini kan nggak banyak pengalamannya. Prabowo juga baru jadi menteri kemarin kan gitu ya. Gibran juga baru jadi wali kota baru 2 tahun gitu. Jadi ya memang pengalamannya nggak banyak, dan dua-duanya kebetulan gitu ya. Kebetulan sama-sama nggak bisa ngomong. Prabowo misalkan ditanya singkong jawabannya aspal, ditanya soal radikalisasi jawabannya kita naikin kesejahteraan masyarakat, kita naikin gajinya, kita kasih makan lah. Radikalisasi kok jawabannya uang lagi. Ditanya singkong jawabannya aspal. Ya, sangat menarik, dimana lagi-lagi ada perubahan yang cukup membuat kita melongo. KPU meniadakan debat khusus untuk cawapres. Saya kira ini sudah menjadi bukti jelas bahwa permainan Jokowi dan juga Prabowo sudah sangat jelas, tidak bisa berdebat dan tidak mempunyai ide dan gagasan, sehingga lagi-lagi melabrak KPU untuk bagaimana agar anaknya bisa berada di jalan yang aman. Kemarin MK, sekarang KPU yang dikangkan. Saya kira ini sudah sangat berbahaya. Masyarakat sudah lihat sendiri bagaimana kelakuan mereka ini sudah sangat biadab dan merusak demokrasi di Indonesia. Saya berharap kepada masyarakat agar bisa menilai dengan bijak, bisa memilih pemimpin yang betul-betul murni, mempunyai gagasan dan ide yang hebat untuk Indonesia yang lebih baik, bukan hanya numpang popularitas dan berbekalkan pelangak-pelongok. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.